Halo, perkenalkan nama saya Angela Prastion, NIM 2019-31121. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akun Nugroho, NIM 2019-31042. Hai, perkenalkan nama saya Fatma Ayu Abela dengan NIM 2019-31007. Kenalkan, nama saya Ricky Marnaik Sibarani, NIM 2019-31072. Perkenalkan, nama saya Galang Bayu, NIM 2019-31028 dari mata kuliah Perangkat Lunak Jaringan 2, kelompok 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menginstal WordPress pada localhost. Jadi tahap yang pertama yang harus kita lakukan ialah kita pergi masuk ke mode super user dengan menggunakan perintah su. Setelah itu kita akan menginstal package-package yang akan kita gunakan mulai dari PHP MySQL, PHP GD, dan lain-lain. Dimana paket yang kita install akan berjumlah 12 paket. Setelah penginstalan paket selesai, yang selanjutnya ialah kita akan menginstal 4 paket tools MySQL yang akan kita gunakan, di mana kita akan menggunakan perintah yamin y install MySQL strip server untuk menginstal keempat paket ini. Setelah mengetik keempat paket ini, kita klik enter saja dan kita tunggu hingga downloadannya selesai. Setelah penginstalan selesai, yang selanjutnya ialah kita akan menginstal service MySQL server untuk menyala, di mana kita akan menyalakan perintah tersebut. Setelah itu kita masuk ke MySQL database dengan menggunakan perintah MySQL -u root -p untuk membuat database baru pada MySQL ini. Untuk pembuatan database ini sendiri, kita menggunakan nama kelompok sebagai nama databasenya, dan kemudian kita klik OK saja, maka database telah dibuat. Yang selanjutnya ialah kita akan membuat user yang akan kita gunakan untuk membuka database tersebut. Di sini kita membuat user dengan nama admin @localhost. Setelah kita memberinya password, kita akan kembali memflash database tersebut agar bisa digunakan. Nah, untuk tahap yang selanjutnya ialah tahap pendownloadan WordPress. Kalian hanya perlu pergi ke website WordPress dan kalian download WordPress dengan Selanjutnya, kita melakukan konfigurasi di CMS atau di WordPress yang digunakan sekarang. Setelah melakukan download WordPress dan letaknya terdapat pada direktori download, kemudian kita akan pindahkan file tersebut. Pertama, lakukan copy dengan perintah cp _home _user _downloads nama filenya tadi yang di-download. Jadi misal ya, WordPress min 4.3.3 min id_id.zip. Lalu pindahkan dengan memasukkan perintah /var/www/
slice HTML slice. Lalu kemudian kita memasukkan perintah ls untuk melihat terdapat apa aja sih yang ada di directory tersebut. Perintah rm rt WordPress, kemudian masukkan perintah is untuk melihat terdapat apa saja, kemudian keluarkan isi dari zip WordPress dengan perintah uzip WordPress 4.33. Kemudian masukkan perintah is untuk melihat terdapat apa saja, kemudian masuk ke dalam WordPress, lakukan copy dengan perintah cp wp config sample php wp config php, lakukan perintah view wp config php, lalu kita akan memasukkan database yang telah dibuat, kemudian diubah dengan yang telah dimasukkan tadi, lalu esc. Lalu masukkan perintah service mysqld restart untuk melakukan restart. Kemudian masukkan perintah service httpd restart. Di sini menggunakan Apache sehingga httpd. Jika sudah, kemudian masukkan ke web, masukkan localhost atau WordPress. Akan memasuki dashboard WordPress. Percobaan membuat sidebar yang pertama. Jika berhasil, WordPress bisa digunakan dan selamat menggunakan. Terima kasih. Jadi untuk penambahan postingan di website kami membuat 3 postingan. Karena tema kami kuliner Indonesia, jadi kami membuat 3 postingan, yaitu yang pertama kuliner Jawa Timur. Di sini kami menjelaskan makanan khas Jawa Timur, yaitu ada ketoprak dan bandeng presto. Selanjutnya yang kedua kuliner Jawa Tengah. Di sini kami menjelaskan makanan khas Jawa Tengah, yaitu gudeg dan bakpia. Yang terakhir ada kuliner Medan. Di sini kami menjelaskan makanan khas Medan, yaitu mie gomak dan ikan arsik. Untuk penambahan postingan dari website sendiri, kita hanya perlu masuk ke dalam dashboard dengan menuliskan admin. Di sini kita bisa lihat di postingan semua post. Untuk menambahkan postingan baru, kita hanya perlu menambahkan dari sini tambah baru, dan kita tinggal menulis sini. Untuk menambahkan media, kita bisa menggunakan tombol tambahkan media, atau kita juga bisa menggunakan cara manual dengan cara mengcopy file media yang telah kita download. Contoh di sini kita mengcopy file ini, rujak cingur, foto dari rujak cingur ini. Kita hanya perlu mengubah hak akses dari rujak cingur ini, kemudian kita hanya perlu mengkopinya ke dalam directory yang ada di wp content, terus masuk lagi ke dalam directory upload, dan masuk lagi ke dalam directory waktu dan tanggal kapan diuploadnya. Itu merupakan cara untuk mengupload file foto ataupun file media yang akan kita gunakan, di mana kita memindahkan file tersebut ke dalam directory localhost. Dan cara lainnya menggunakan GUI, kita hanya perlu menambahkan media dari sini. Kita mengklik tambahkan media dan kita unggah berkas. Apabila sudah terunggah, maka akan ada di pusaka media. Contoh postingan yang telah kita buat di sini ada kuliner Medan, kuliner Jawa Tengah. Kita bisa lihat dengan mengklik tombol tampil, maka kita bisa melihat postingan dari kuliner yang kita buat. Dan mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.